Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pastinya masih semangat dong untuk mengikuti ibadah PT pada hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah PT pada hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Marilah dengan semangat kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Untuk lagu pembuka, kita akan bernyanyi dari KMM 13, Mari Puji Tuhanmu, bait 1 dan 9. Kakak Layan dan teman-teman, sebelum kita mulai ibadah PT kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga ya Tuhan, kembali Bapa kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah PT ya Tuhan, walaupun tidak secara langsung ya Tuhan, tetapi secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah PT kami agar berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya, amin.
Hai teman Teruna Taman Sari. Gak kerasa kita sampai di bulan Agustus lagi nih. Yuk makin semangat 45 merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dibimbing untuk bisa memahami firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan juga berkat kemerdekaan yang bisa kami nikmati hingga saat ini. Kami rindu hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu melalui firman yang Kau beritakan di hari ini, sehingga kami boleh menjadi teruna yang dapat mengisi kemerdekaan kami dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau merendahkan diri dan mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman teruna, pernah gak sih mengalami di mana teman-teman merasakan pertarungan yang sulit untuk dimenangkan? Misal waktu lomba atau kompetisi, atau mungkin persaingan di kelas untuk memperebutkan juara kelas yang ternyata lawan atau saingannya itu terlalu kuat. Atau mungkin ketika kemarin masuk ke sekolah, ternyata sistem yang baru membutuhkan syarat-syarat yang lebih rumit, sehingga peluang untuk lolos itu sangat tipis. Nah, kita mau belajar nih dari bangsa Israel yang juga mengalami pertarungan yang sulit dalam kisah perjalanannya mereka. Kita akan baca kisah perjalanan bangsa Israel ini dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, apa yang kita lihat dan pelajari dari bacaan kita hari ini? Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang pada waktu itu diberikan pesan penguatan oleh Musa karena mereka akan memasuki tanah Kanaan dan berperang melawan bangsa Kanaan. Kita lihat sama-sama ya dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat yang pertama, kita lihat bahwa ada rencana Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu pada hari itu bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Kemudian mereka akan memasuki daerah bangsa Kanaan dan mereka akan menduduki daerah bangsa-bangsa Kanaan. Nah, yang kedua kita lihat ternyata lawan yang dihadapi bangsa Israel ini bukan lawan yang mudah, melainkan bangsa enak. Di mana tentang bangsa enak ini orang-orang sering mengatakan bahwa tidak ada bangsa yang sanggup bertahan melawan mereka. Nah, ini membuktikan bahwa lawan yang dihadapi bangsa Israel ini bukan lawan yang main-main, tapi lawan yang sungguh kuat. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang akan bertindak. Tuhan memberikan janjinya bahwa Tuhan akan berjalan di depan mereka dan menghalau bangsa-bangsa itu. Artinya, Tuhan tidak akan tinggal diam dan membiarkan bangsa Israel berperang sendirian. Tapi Tuhan yang akan memimpin mereka dan memberikan kemenangan itu karena itu adalah janji Tuhan. Nah, pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui cerita hari itu? Yaitu bahwa kemenangan dan keberhasilan bangsa Israel itu bukan karena hebat dan kuatnya bangsa Israel, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan sendiri yang sudah berjanji akan memberikan kemenangan bagi mereka. Bangsa kita juga mengalami proses yang sama seperti bangsa Israel. Bangsa kita dulu juga bertarung melawan lawan yang kuat, yaitu para penjajah. Tapi karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, akhirnya perjuangan bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Sehingga kita sekarang bisa menikmati nih situasi yang aman, yang nyaman, dan kita juga bisa hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan. Terus
Apa nih peran kita sebagai anak muda di zaman sekarang atau zaman now? Nah, balik lagi ke 3 hal penting tadi. Yang pertama, kita harus nyadar bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan. Apa sih? Ya, untuk membangun bangsa kita. Membangun bangsa kita kayak gimana? Ya dengan kita berdampak atau memberikan pengaruh yang baik melalui potensi yang kita miliki. Yang kedua, kita harus nyadar nih, siapa lawan kita. Lawan kita dalam membangun bangsa itu bisa jadi adalah hambatan-hambatan yang kita alami atau tantangan yang kita alami yang membuat kita nggak mau atau sulit untuk berkontribusi atau mengembangkan diri kita. Nah, misalnya nih, hambatan ini bisa aja berasal dari diri kita sendiri, misalnya kayak pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kayak kita nggak berani, pikiran yang kecil, rasa minder atau rasa nggak percaya diri, atau bisa juga itu berupa kayak rasa malas, rasa bahwa kita nggak pengen ikut berkontribusi atau udah orang lain aja gitu. Nah, ini tentunya akan menghambat kita untuk kita berkontribusi atau mempersiapkan diri membangun bangsa kita. Kalau dari orang lain gimana? Atau dari lingkungan seperti apa? Nah, mungkin ketika kita ketemu sama lingkungan yang nggak suportif, lingkungan yang nggak mendukung kita untuk bertumbuh, untuk kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Bisa jadi teman-teman atau mungkin orang-orang dekat kita yang justru nggak mendukung kita untuk kita mengembangkan diri kita. Itu juga pastinya bisa menjadi tantangan atau menjadi lawan kita untuk kita mempersiapkan diri membangun bangsa kita. Nah, tapi kita perlu ingat, ada poin ketiga, yaitu janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memimpin kita, asal kita mau untuk percaya sama Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan kita mau taat untuk dipimpin Tuhan. Karena kalau kita mau taat, kita bisa dipimpin Tuhan, sehingga kita bisa mencapai kemenangan kita, mengatasi setiap tantangan dan hambatan kita. Kuncinya, jika kita menyadari bahwa apa yang kita nikmati sekarang adalah karena kasih Tuhan, dan bukan karena kuatnya hidup kita, maka kita akan bersyukur dan mengasihi Tuhan, sehingga kita makin merasakan kekuatan Tuhan untuk mengalahkan setiap tantangan. Hasilnya, kita akan membawa dampak bagi orang lain melalui hidup kita, dan kita akan bisa membawa perubahan yang baik. So, bersyukur dan milikilah kerendahan hati untuk taat, agar hidup kita menjadi berkat. Nah, tadi Kak Esti sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan bermain satu games. Nah, gamesnya itu akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nama permainannya adalah tebak gambar. Nah, tugasnya apa sih? Tugas kalian adalah kalian akan menebak gambar-gambar yang kakak berikan dan kalian akan menyusunnya dalam satu kalimat. Kakak akan memberikan 2 gambar yang harus kalian susun dalam 2 kalimat juga. Oke, siap? Untuk kalimat pertama. Kalimat kedua. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.
cita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, di mana kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa berguna bagi pelayanan PT, pelayanan gereja, dan orang lain yang membutuhkannya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berjalan dengan jurus selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikuti Tuhan Yesus, yuk tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikuti Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sebagai generasi muda, kita adalah harapan negeri. Mari terus mengembangkan diri dengan bersandar pada kekuatan Yesus Kristus Sang Penolong sejati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap karunia yang Kau berikan kepada kami, dan juga atas firman-Mu yang kami dengar di hari ini, yang menguatkan kami untuk terus bersemangat memperbaharui diri kami, agar hidup kami boleh menjadi berdampak bagi orang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dan memperbarui hati kami, sehingga hidup kami sebagai teruna-teruna-Mu bisa memancarkan terang kasih-Mu dan membawa harapan bagi negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.